Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang barisan dan deret khusus untuk kelas 11 multimedia. Jadi untuk mata pelajaran matematika ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama barisan dan deret, yang kedua transformasi geometri, dan yang ketiga trigonometri. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini kita bahas di semester ganjil. Dan untuk nomor 4, limit fungsi, kemudian turunan fungsi dan integral, itu akan kita bahas di semester genap. Adapun referensi yang saya gunakan adalah buku BSE Matematika kelas 11, kemudian buku Matematika kelas 11 penerbit Erlangga, dan referensi lain yang relevan. Adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama kita akan bahas tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisis barisan dan deret aritmatika, kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Kita lanjut. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah barisan bilangan. Jadi kalau kita lihat barisan bilangan itu punya materi prasyarat, yaitu adik-adik harus paham dulu tentang fungsi. Fungsi itu apa, kemudian adik-adik akan lanjut ke barisan bilangan. Kemudian dalam barisan bilangan itu ada dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, dalam barisan aritmatika itu ada namanya suku awal, rasio, dan suku ke n. Begitu juga barisan geometri. Untuk barisan itu akan ada deret aritmatika dan deret geometri yang terdiri dari jumlah n suku pertama. Nah, yang akan kita cari biasanya adalah jumlah n suku pertama. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menemukan pola sebuah barisan. Nah, dalam proses pembelajaran barisan, berbagai konsep dan aturan matematika terkait barisan akan ditemukan melalui pemecahan masalah. Melalui pola susunan bilangan, menemukan berbagai strategi sebagai alternatif pemecahan masalah. Coba kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan, data uang saku seorang anak sekolah setiap hari adalah 10.000. Dan untuk menumbuhkan niat menabung, orang tua menambahkan sebesar 1.000 setiap harinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh susunan bilangan sebagai berikut. 10.000, hari berikutnya ditambah dengan 1.000 menjadi 11.000, hari berikutnya 12.000, hari berikutnya 13.000, sampai kita tidak tahu. Nah, coba lihat antara 10.000 ke 11.000 itu adalah sebuah bilangan yang berbeda. Tetapi perbedaan antara bilangan itu adalah sama. Bedanya adalah 1.000. Jadi dari 10.000 ke 11.000 itu bedanya 1.000.
dari 11.000 ke 12.000 itu bedanya 1.000 dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat pola bilangan di atas, bilangan tersebut mempunyai keteraturan dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 1.000. Bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu seperti itulah dikenal dengan nama barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu. Jadi, barisan itu diatur dengan sebuah aturan. Ya tentunya beda antara bilangan pertama dan bilangan kedua itu tidak harus sama. Nah, kalau sama, maka nanti akan kita bahas di barisan aritmetika. Kita lanjut. Nah, kita mengenal dulu konsep barisan. Nah, tadi, misalkan barisan bilangan itu ditulis dengan lambang U atau suku untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis U1 atau U1 ya. Bilangan kedua ditulis U2 dan seterusnya. Lalu kita lihat, nah kalau kita lihat bahwa 10.000 itu sebagai U1 atau bilangan pertama, U2 itu sebagai bilangan kedua, 11.000 ya, 12.000 sebagai bilangan ketiga, dan sampai ke N. Bilangan itu sampai N berapa saja, misalkan sampai 100.000 ataupun yang lain. Ini disebut dengan UN. Dari pasangan di atas diperoleh bentuk umum barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN, dengan UN adalah Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Nanti kita akan bahas bagaimana rumus suku ke N dari barisan sebuah bilangan. Nah, kita ada masalah, contoh masalah untuk memahami pola dan barisan bilangan. Kita lihat masalah berikut. Nah, beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikutnya. Ada kelereng pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Yang pertama itu 1, yang kedua 4, yang ketiga 9, keempat 16, yang kelima 25. Nah, kelereng dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisan 1, 4, 9, 16, 25. Nah, coba lihat. Yang pertama ya, itu dianggap K1 atau kelereng pertama. Yang kedua adalah kelereng kedua ya, 4. Kelereng ketiga 9, keempat 16, dan kelima 25. Nah, coba adik-adik cari bilangan berikutnya pada barisan tersebut. Nah, tadi kan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, tentukan banyaknya kelereng pada kelompok ke-10. Silahkan dicari, dikerjakan sebagai bahan latihan di rumah. Kita lanjut. Kita ada masalah yang kedua. Perhatikan gambar tumpukan jeruk. Ya. Bagaimana kita menentukan atau menduga banyak jeruk dalam satu tumpukan? Nah, kita lihat. Kita harus sedikit memakai trik dalam memecahkan sebuah masalah. Yang pertama, kalau kita perhatikan gambar tadi ya, maka diperoleh susunan dari bentuk beberapa jeruk. Jeruk itu dapat disusun membentuk sebuah piramida. Ya, kurang lebih seperti ini ya.
Nah, jumlah jeruk di bagian bawah tumpukan akan lebih banyak dibanding pada susunan paling atas. Karena ini dibentuk sebuah piramida, jelas yang di atas lebih sedikit dari yang di bawah. Nah, tumpukan jeruk itu akan kita sederhanakan sebagai berikut. Nah, coba lihat. Yang pertama itu sebagai suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. 1, 3, kemudian 6, kemudian berapa ini? 10 dan seterusnya. Nah, banyaknya bulatan yang tersusun dari setiap kelompok dapat ditulis dengan bilangan yaitu 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Bilangan tersebut membentuk barisan. Coba kita lihat polanya. 1, 3, 6, 10, 15. Nah, 1, 3, 6, 10, 15 ya. Beda dari 1 dan 3 adalah 2, dari 3 ke 6 itu 3, dari 6 ke 10 itu 4, 10 ke 15 itu 5. Nah, tentu adik-adik sudah bisa menduga tumbukan jeruk selanjutnya. Setelah 15 itu angka berapa? Tentunya adik-adik sudah bisa menghitung tumbukan jeruk tersebut. Nah, beda di antara setiap dua bilangan yang berdekatan membentuk barisan yang baru, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bedanya adalah 2, 3, 4, 5. Pasti setelah 5 ya 6. Berarti angka setelah 15 itu adalah ya 15 ditambah 6, 21. Kita lanjut. Nah, perhatikan skema berikut. Nah, kalau kita lihat kembali skema yang tadi, 2, 3, 4, dan 5 itu yang memiliki beda yang sama, yaitu 1. Jadi beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, 5 adalah tetap, yaitu 1. Jadi kurang lebih barisan itu ya susunannya seperti ini. Jadi ada namanya barisan bertingkat. Nanti kita akan pelajari. Untuk sementara kita akan menggunakan imajinasi adik-adik semua bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah tumpukan jeruk ini. Nah, nanti akan ada tugas yang kalian harus selesaikan dan silahkan kirimkan tugas itu di Google Classroom. Nah, ini tugasnya. Jadi kalau kalian masih bingung, tugasnya nomor 1 itu cari tumpukan kelereng. Nah, ini tumpukan pertama ya. Ini tumpukan kedua, ini tumpukan ketiga, ini tumpukan keempat, ini tumpukan kelima ya. Nah, saya maunya silahkan adik-adik cari tumpukan ke 50. Kira-kira kalau tumpukan ke 50 itu jumlahnya berapa ya. Kalau tumpukan pertama 1, tumpukan kedua itu jumlahnya 4, tumpukan ketiga jumlahnya 9, tumpukan keempat jumlahnya 16, tumpukan kelima jumlahnya 25. Silakan kalian cari jumlah kelereng pada tumpukan ke 50 ya. Nah, yang kedua masalah jeruk tadi ya, misalkan sama pertanyaannya sama dengan di nomor 1, tapi kalian harus mencari tumpukan ke 99. Nah, sekarang kalian cari tumpukan ke 99 itu jumlahnya berapa. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat,
ini kelima. Nah, yang ke-99 itu jumlahnya berapa? 99. Jadi tugas ini silahkan dikerjakan, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti kita akan berikan kode kelasnya. Jadi kurang lebih itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan di topik ataupun di lewat WA group. Oke, sekian. Terima kasih. Tetap semangat belajar daring. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.